Here we go. Marcelino Ferdinand resmi bergabung klub Inggris Oxford United. Begini reaksinya. Kabar pemain timnas abroad. Asnawi Mangkualam menggila. Cetak assist dan bawa Port FC pesta gol di Liga Thailand. Doa Matteo Baker soal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025 usai campakan Australia. Shin Tae-yong disarankan coret Pratama Arhan di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai diduga diselingkuhi sang istri Azizah Salsa. Ini sebabnya. Erick Thohir rapat besar dengan Shin Tae-yong dan jajaran kepelatihan timnas Indonesia. Bahas lebih detail kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh Romani atau Mauro Zylstra yang dipilih untuk timnas Indonesia, pilih semua. Pratama Arhan posting foto pernikahan dengan Azizah Salsa jelang pemanggilan pemain ke timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dipastikan resmi bergabung dengan klub asal Inggris Oxford United. Kepastian bergabungnya Marcelino Ferdinand ini diumumkan langsung oleh Oxford United. Pemain timnas Indonesia ini sebenarnya telah diisukan bergabung dengan Oxford United sejak beberapa waktu lalu. Setelah penantian cukup lama, akhirnya mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut bergabung dengan klub milik Erick Thohir. Marcelino Ferdinand diketahui musim lalu ia membela klub Liga 2 asal Belgia yakni KMS Kadeinse. Setelah kontraknya habis dengan KMS Kadeinse, pemain timnas Indonesia itu tak juga menunjukkan kegiatan. Bahkan pemain berusia 19 tahun tersebut beberapa kali disebut tengah menganggur karena tak kunjung diumumin klub baru. Namun akhirnya pemain andalan timnas Indonesia baik senior maupun usia muda itu resmi bergabung dengan Oxford United. Marcelino Ferdinand didatangkan ke klub asal Inggris ini dengan catatan sebelumnya bermain selama total 138 menit bermain di KMS Kadeinse. Dari 7 pertandingan yang telah dilakoninya, Marcelino telah mencetak 1 gol untuk klub asal Belgia tersebut. Gelandang timnas Indonesia ini pun berkomentar setelah resmi bergabung dengan Oxford United. Marcelino mengaku senang dapat dipercaya bergabung dengan Oxford United ini. Ia mengaku senang akhirnya bisa bermain di Inggris. Dengan kesempatan ini, Marcelino dipastikan akan menjadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang tampil di Skybet Championship jika dipilih oleh tim U musim ini. Oleh karena itu, ia berjanji akan memberikan yang terbaik selama berada di klub ini. Saya sangat senang dan masih tidak bisa percaya saya di sini, ujar Marcelino. Menjadi salah satu dari sedikit pemain Indonesia yang berkompetisi di Inggris membuat saya sangat bangga. Saya tidak akan mengabaikan kesempatan ini dan saya akan memberikan 100% untuk memaksimalkannya. Pemain kelahiran 9 September 2004 tersebut pun berharap semua pihak bisa terus mendukungnya. Tak lupa ia juga berharap semua bisa tetap mendukung Oxford United. Selama berada di klub Inggris ini, Marcelino bertekad untuk melakukan yang terbaik. Dengan harapan ia bisa bersaing dengan para pemain lain dan nantinya dapat mewakili Indonesia di klub Inggris ini. Pesan saya untuk semua untuk terus mendukung Oxford United dan ketahuilah bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk bersaing dan mewakili klub ini. Sementara itu, Marcelino juga memiliki catatan bagus bersama timnas Indonesia.
Ia telah mencatatkan 26 penampilan untuk Indonesia dan 3 gol. Tahun lalu ia membantu tim Indonesia U22 memenangkan SEA Games untuk pertama kalinya setelah 32 tahun. Marcelino juga memegang rekor sebagai pencetak gol termuda di Indonesia dan tahun ini menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah putaran final Piala Asia. Ia juga merupakan pemain kunci untuk tim U23 Indonesia yang mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 dan membawa Indonesia ke playoff Olimpiade melawan Guinea di Paris pada Mei 2024 lalu. Pemain timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri, Asnawi Mangkualam tampil penuh dan mencetak assist untuk Port FC di Liga Thailand. Asnawi Mangkualam ikut berperan dalam kemenangan besar Port FC atas Chiang Rai United dengan skor 5-1 di PAT Stadium, Bangkok, Thailand. Klub kapten timnas Indonesia itu mencetak gol pembuka di menit ke-23 lewat aksi Bordin Pala usai memanfaatkan assist Frans Diaputros. Port FC kemudian sukses mencetak gol kedua di menit ke-32 via Lonsana Domboya setelah memaksimalkan assist dari Bordin Pala. Terakhir, Port FC mencetak gol kelima via Peradon Chamratsame di menit ke-69 setelah memanfaatkan assist dari Asnawi Mangkualam. Namun Chiang Rai United mampu membuat satu gol hiburan di menit ke-90 lewat Piaphon Panicakul sehingga skor berakhir 5-1 untuk kemenangan klub Asnawi Mangkualam. Dalam laga ini Asnawi Mangkualam tampil selama 90 menit full dan menjadi penampilan keduanya bersama Port FC di Liga Thailand. Port FC sendiri merupakan calon lawan klub Indonesia, Persib Bandung di fase grup F Liga Champions Asia Tour. Sementara itu Asnawi Mangkualam diyakini akan segera memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Matteo Baker memiliki doa untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Matteo Baker sudah bergabung dengan timnas Indonesia di Bali Senin 19 Agustus 2024. Ia memilih memperkuat timnas Indonesia dibanding Australia. Tadinya pemain Melbourne City itu sempat dipanggil timnas Australia untuk Pacificau Sports Football Tour, di mana turnamen itu sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Matteo Baker kini dipastikan tetap loyal ke timnas Indonesia. Ia sebelumnya adalah andalan di lini belakang timnas Indonesia di ASEAN Cup U16 2024 pada Juni lalu. Bahkan ia memberikan satu assist saat kalah dari Australia dengan skor 3-5 di semifinal. Kehadiran Matteo Baker di Bali membuat lini belakang timnas Indonesia lengkap menjelang melawan India pada laga uji coba. Pertandingan melawan India akan digelar pada 25 dan 27 Agustus 2024. Laga uji coba ini menjadi persiapan tim Nova Arianto ke kualifikasi Piala Asia U17 2024. Timnas Indonesia berada di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Pertandingan kualifikasi bakal digelar di Kuwait pada 19 hingga 27 Oktober 2024. Matteo Baker memiliki doa agar timnas Indonesia mampu menjadi juara grup. Selain itu, ia juga berharap Garuda Asia lolos ke Piala Dunia 2025. Saya berharap dengan tim ini bisa sukses di kualifikasi Piala Asia U17 dan menjadi pemimpin klasemen grup, kemudian bisa bermain di Piala Dunia U17 tahun depan. Terdekat adalah bisa mencuri kemenangan saat kami 2 kali berhadapan dengan India di laga uji coba. Sebagai informasi, hanya ada 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik lolos ke Piala Asia U17 2025.
Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong disarankan tidak memanggil Pratama Arhan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini setelah muncul berita menggemparkan soal dugaan selingkuh istri Pratama Arhan, Azizah Salsha dengan Salim Nauderer yang merupakan kekasih selebritas Rachel V-nya. Kabar mengenai dugaan perselingkuhan Azizah yang akrab disapa Ziza dengan Salim Nauderer merebak di akun media sosial. Situasi ini membuat supporter timnas Indonesia meminta kepada Shin Tae-yong untuk tidak memanggilnya pada laga kontra Arab Saudi dan Australia. Mereka berargumen bahwa Pratama Arhan membutuhkan waktu untuk membuat mentalnya stabil setelah muncul kabar kurang sedap soal keluarganya. Arhan tidak boleh dipanggil untuk kualifikasi setidaknya untuk kampanye September. Kesehatan mentalnya tidak stabil dan dapat memengaruhi penampilannya di lapangan. Dia harus menggunakan waktu luangnya untuk menceraikan wanita jalang itu. Pendapat ini pun langsung disetujui oleh supporter Garuda lainnya karena khawatir Arhan tidak akan fokus ke pertandingan yang akan dijalani. Setuju walaupun Klo dipanggil dia pasti mau pikirannya susah pasti buat 100% buat pertandingan. Namun ada juga beberapa supporter yang menyarankan agar pemain Suwon FC tersebut tetap dipanggil STY ke timnas Indonesia. Menurut mereka kejadian ini bisa menjadi motivasi bagi Pratama Arhan untuk tampil menggila bersama timnas Indonesia di laga lawan Arab Saudi dan Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumpulkan Shin Tae-yong dan jajaran kepelatihan timnas Indonesia. Ini dilakukan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir makan malam bersama Shin Tae-yong dan para asistennya di restoran Korea Selatan di Jakarta pada Selasa 28/2024 malam waktu Indonesia Barat. Tapi minus Nova Arianto yang tengah memimpin pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U17 di Bali. Makan malam bersama itu juga diiringi dengan pembahasan persiapan Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024. Malam tadi mengajak Coach Shin Tae-yong dan seluruh asisten pelatih menikmati makanan khas Korea Selatan, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada 5 September 2024. Ini adalah pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kami juga membahas persiapan lebih detail Timnas Indonesia dalam menghadapi Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mohon doanya. Selain Arab Saudi dan Korea Selatan, Timnas Indonesia juga tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Bahrain, dan Cina. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan buka suara soal siapa sosok yang harus dinaturalisasi antara Ole Romenyi dan Mauro Zylstra untuk memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Menurut pria yang karib disapa Ropan tersebut, jika memang memungkinkan, kedua pemain ini harus diambil semua. Sebelumnya sempat muncul sejumlah rumor soal sosok pemain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Dari sekian banyak kandidat, ada dua yang dinilai peluang paling besar. Mereka adalah Ole Romenyi dan Mauro Zylstra. Zylstra disebut sudah mengirimkan berkas-berkasnya ke PSSI. Saat ini ia tinggal menunggu panggilan untuk terbang ke Indonesia. Sementara Romenyi kendati tak terekspos, disebut sudah menjalin komunikasi dengan tim dari PSSI. Ia bahkan sudah saling mengikuti akun Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
kalau keduanya bisa bagus. Saya juga mengharapkan keduanya tersedia, kata Ropan. Kalau dipilih salah satu, saya pilih Ole Romanye karena ia main di kasta tertinggi. Namun, kalau diangkut keduanya, itu lebih hebat lagi. Menurut Ropan, Ole merupakan sosok pemain yang bagus. Terbukti dalam 2 penampilannya di Eredivisie 2024, ia mencetak 2 gol. Jadi, ini pemain berbahaya juga. Kalau ia terus bisa mencetak gol, bukan tak mungkin timnas Belanda ambil dia, ujar Ropan. Kalau nanti pada laga ketiga ia bikin gol lagi, tim Belanda pasti akan lihat. Bukan tak mungkin Ronald Koeman akan ambil untuk tim nasional. Pratama Arhan mengunggah foto pernikahan dengan istrinya Azizah Salsa. Ini dilakukannya menjelang pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arhan tidak memberikan caption kata-kata untuk postingan itu. Ia hanya menuliskan 2 emotikon 2 telapak tangan menempel dan wajah dengan lingkaran cahaya. Arhan kemungkinan akan masuk skuad Timnas Indonesia untuk 2 partai grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Meski begitu, Arhan tengah tidak dalam performa terbaiknya. Pasalnya, bek berumur 22 tahun itu hampir tidak pernah bermain bersama Suwon FC di Korea Selatan. Arhan 3 bulan tidak dimainkan Suwon FC sejak penampilan terakhir dan satu-satunya ketika melawan Jeju United pada Mei 2024. Baru juga masuk 3 menit kemudian Arhan di kartu merah. Di Timnas Indonesia, Arhan juga mulai terpinggirkan seiring dengan banyaknya pemain naturalisasi di posisi back atau wingback kiri. Ia menghadapi persaingan ketat dengan Calvin Verdonk sampai Saine Patinama.